Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin membahas tentang keseluruhan dari materi yang pernah saya bahas di IG saya, ya. Jadi masih ada yang bertanya kepada saya, eh, anaknya tidak Bkom, tapi dia memakai suplemen, gitu ya. Dia sudah pakai suplemen. Terus ingin dijelaskan permasalahannya sebetulnya seperti apa. Sebetulnya jika ibu-ibu sudah membaca sebagian materi yang sudah saya share di IG saya, mestinya sudah ada gambaran, atau memang mungkin ada yang juga belum paham ya, makanya saya bikin video ini. Jadi apakah kita itu harus pakai suplemen, ya? Itu kembali lagi kita harus melihat permasalahan di anak kita itu apa gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ya, seperti yang sudah saya bilang, apa yang kita masukkan, apa yang kita makan ya, itu kan nantinya akan dicerna oleh tubuh kita supaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada tubuh kita ya. Nah, sistem evaluasinya, maksudnya monitoring keberhasilan dari pencernaan kita, apakah itu bagus atau tidak dan memberikan manfaat apa tidak terhadap tubuh, itu bisa kita lihat melalui buang air besar yang dilakukan tiap hari ataukah tidak, dan juga buang air kecilnya ya. Jadi kita tiap hari harus melihat apakah frekuensi pembuangannya itu sudah bagus. Mestinya secara normal ya, yang bagusnya itu buang air besar atau BAB-nya itu mestinya setiap hari ya, setiap hari. Kemudian teksturnya itu normal, jadi nggak lembek, nggak keras ya, tidak terlalu cair, nggak terlalu keras ya. Nah, kemudian warnanya juga normal, jadi warnanya ya kekuningan gitu ya, warna-warna feses yang normal. Kemudian baunya juga tidak terlalu menyengat ya, itu yang normal. Nah, buang air kecilnya juga begitu, warnanya juga mestinya jernih ya. Kemudian dalam sehari itu ya tidak terlalu banyak, maksudnya sesuai dengan yang kita minum setiap harinya. Misalnya kita minumnya 2 liter ya, mungkinlah sekitar itulah yang dikeluarkan, walaupun mungkin lebih kurang sedikit karena dikeluarkannya kan nggak cuma lewat kencing tapi juga lewat keringat kita ya. Nah, itu untuk air kencingnya. Nah, kita bisa monitor kalau misalnya nih ternyata anak kita itu buang air besarnya tidak tiap hari ya, 2 hari sekali, bahkan ada yang seminggu cuma 2 kali atau mungkin 1 kali ya. Kemudian juga kalau buang air besar itu kesulitan, jadi biasanya keras atau seperti kotoran kambing gitu ya, atau ada juga yang baunya khas gitu. Ibu-ibu bilangnya baunya khas. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu biasanya memang baunya khas ya, jadi baunya menyengat sekali. Nah, itu yang kita perhatikan ya. Kalau misalnya memang masih bermasalah, artinya sistem pencernaan anak kita itu masih belum benar. Nah, itulah yang perlu diantisipasi. Kita cek lagi dari apa yang masuk ke dalam tubuh dia ya. Apakah memang kita itu sudah memberikan asupan yang cukup pada anak kita, seratnya ya, karena kan untuk buang air besar itu kan
terdiri dari serat ya kan, terdiri dari cairan juga ya. Kalau misalnya dalam setiap harinya anak kita itu makannya sudah cukup, buahnya, sayurnya, terus minum air putihnya udah lebih dari 2 liter gitu ya. Nah, eh, itu masih konstipasi atau masih keras juga, atau frekuensi eh, kebuang air besarnya ke belakangnya itu juga tidak tiap hari. Nah, keadaan-keadaan yang seperti itulah yang biasanya kita akhirnya terpaksa harus membantu anak kita dengan suplemen ya. Nah, suplemennya apa aja yang diberikan ya suplemennya? Ya kembali lagi dilihat lagi ya. Misalnya nih dari evaluasinya, oh BAB-nya itu masih bau sekali misalnya ya. Kemudian anak kita sering kembung, sering gelisah, terus masih suka ngompol. Dalam artian itu ngompolnya nggak cuma malam aja gitu ya, siang juga ngompol walaupun sudah dilakukan toilet training, tapi tetap juga dia masih suka ngompol gitu. Jadi ngompolnya itu nggak tertahan gitu ya. Nah, masih hiperaktif gitu ya, masih hiperaktif, terlalu hiperaktif gitu. Nah, berarti kita apalagi misalnya ada masalah dengan ini apa, dengan kulitnya ya. Kulitnya misalnya suka gatal-gatal ya, baik itu yang berupa eksim ya, atau mungkin jamur ya yang putih-putih kudis gitu ya. Nah, itu pasti sudah diketahuan bahwa anak ini mengalami disbiosis ya. Apa itu disbiosis kan sudah saya jelaskan ya. Ibu-ibu harus aktif ya membaca ya, membaca, cari-cari waktu lah ya untuk membaca. Saya juga kebingungan, sudah jelasin di IG tapi yang baca juga masih sedikit, jelasin di WA grup ternyata masih juga tidak semua membaca, sehingga masih ada yang suka tanya-tanya lagi, harus saya ulang lagi gitu ya. Jadi nggak maju-maju ilmunya, nah tarik ulur ke belakang lagi, ke belakang lagi gitu. Jadi tolong dibaca lagi disbiosis itu apa dan gejalanya apa ya. Jadi kalau misalnya anak kita ternyata masih ada gejala disbiosis, nah artinya kita itu butuh menyeimbangkan apa ya, masukan ke dalam tubuh anak berupa prebiotik dan probiotiknya ya. Prebiotik itu serat ya, serat dalam makanan didapat dari buah, sayur, dan makanan pokok yang banyak mengandung serat ya, yang berserat tinggi. Kemudian probiotiknya, probiotiknya itu juga bisa kita cari di makanan ya, di makanan. Saya sudah jelaskan probiotik apa yang ada di dalam makanan-makanan yang bisa ibu berikan ya. Tapi kan tidak semua anak mudah untuk mengkonsumsi itu semua gitu ya. Ada beberapa anak yang masih sulit untuk mengunyah ya, sehingga dia itu walaupun sudah diberikan itu pun masih juga tidak bisa dikunyah dengan baik, atau anak-anak yang masih sensitif terhadap rasa tertentu sehingga dia tidak mau. Nah, untuk yang kasus-kasus seperti ini mau tidak mau akhirnya kita bantu dengan suplemen. Nah, suplemennya apa? Nah, sementara ini memang probiotik yang kita berikan, biasanya saya terpaksa harus nyebutin produk ya kan. Nah, itu biasanya kita pakai Synbio ya. Nah, mengenai pemakaian Synbio itu untuk menyeimbangkan normal flora yang ada di dalam pencernaan kita ya Bu ya, Synbio itu. Nah, itu pemberiannya karena memang dia untuk menyiapkan organ pencernaan kita supaya nantinya pada saat anak kita makan, organ pencernaannya itu sudah seimbang gitu ya, normal flora yang untuk membantunya itu. Nah,
itu pemberiannya itu dilakukan di pagi hari pada saat anak baru bangun tidur, jadi pada saat perut masih kosong ya. Nah itu, nah apakah harus simbio? Tidak juga ya. Jika ibu memiliki probiotik lain yang mungkin sudah pernah dikonsumsi oleh anak kita ya, produk-produk lain ya, silahkan aja gitu ya. Kemudian bagaimana mengenai evaluasinya? Nah, untuk evaluasinya maksudnya apakah dia cocok atau tidak dengan ini gitu ya, karena kan ibu-ibu biasanya untuk anak-anak kita ini eh, apa ya, memasukkan sesuatu yang baru itu juga seringkali menimbulkan eh, apa problem, kadang menimbulkan problem tertentu gitu. Eh, jadi ini dari pengalaman ya, walaupun secara logikanya sebetulnya mestinya tidak gitu loh, tidak bermasalah untuk probiotik itu, tapi memang ada beberapa anak yang dia itu juga agak sensitif. Nah, bagi anak-anak yang dikom itu biasanya kita itu sudah cek dulu ya kesesuaiannya dengan tubuh anak. Jadi akan kita cek apakah anak ini memang butuh ya dengan suplemen ini. Kemudian apakah dia itu cocok ya. Kalau misalnya nggak cocok, kita akan carikan produk lain. Atau kalaupun misalnya, karena memang pemilihan suplemen ini erat kaitan juga dengan kemudahan didapat dan juga harga ya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ada tapi mahal sekali gitu, kita tidak sarankan juga. Karena apa? Perlu diingat, kita untuk membenarkan pencernaan anak itu butuh waktu yang lumayan lama juga, nggak semudah itu gitu ya. Jadi kita kan sudah harus berpikir kalau ini nggak cuma butuh sehari 2 hari atau 3 hari kita bantu, butuh waktu lumayan, sehingga faktor harga itu juga harus kita perhitungkan. Kalau terlalu mahal takutnya putus di tengah jalan, malah akhirnya tidak tercapai target, sudah berhenti. Nanti dibilangnya oh ininya nggak progres karena nggak cocok gitu. Nah jadi tetap diingat lagi faktor harga ya. Jadi kadang pada seorang anak itu dibutuhkan tidak cuma dalam satu kali minum itu dibutuhkannya tidak cuma satu, bahkan ada yang sampai 2 atau 3 ya. Jadi untuk yang bikom biasanya kita langsung cek ya berapa jumlahnya yang dia butuhkan, dan itu setiap minggunya bisa saja tidak sama karena kondisi tubuh anak kan tidak selalu sama, di minggu ini dengan minggu berikutnya tidak terlalu sama ya. Itu situasional sekali ya, berhubungan erat dengan kondisi tubuh dia dan juga makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Nah, sekarang bagaimana yang belum bikom? Nah, kalau yang belum bikom mau nggak mau itu harus kita cek dengan trial ya, maksudnya dicoba-coba gitu. Memang mau nggak mau ya. Jadi dicoba dengan dosis yang terendah dulu. Misalnya dengan satu tablet dulu pagi hari ya. Dan itu dilakukan selama 1 minggu. Bukan cuma sehari terus besoknya oh anakku kok jadi tambah aktif ya, gimana gitu. Karena belum tentu tambah aktifnya itu karena penambahan itu, bisa jadi karena hal yang lain ya. Belum, nggak bisa langsung dijudge bahwa oh karena dia pakai ini jadinya jadi ini. Jadi kita harus nyobanya selama 1 minggu paling tidak ya. Nah begitu 1 minggu ternyata memang ke BAB-nya itu tidak membawa perubahan, bahkan dia menjadi lebih hiperaktif atau masalahnya jadi bertambah banyak, ya mau nggak mau harus di stop ya. Akhirnya harus kita stop. Nah demikian terus. Apakah mungkin dia itu dosisnya yang kurang? Bisa jadi seperti itu juga ya.
Pemberian satu tidak cocok, masih juga anaknya masalahnya tidak berkurang, boleh aja misalnya hari ketiga kita tambah dosisnya dengan 2 ya, sampai nantinya ditemukan dosis yang terbaik. Nah, sampai kapan? Apakah ditambah-tambah terus? Ya enggak juga ya Bu. Kalau yang saya alami untuk probiotik biasanya pemakaiannya itu kalau misalnya pagi kita udah tambah menjadi 2 gitu ya, 2 pemberian, paling enggak itu kita tambah satu lagi itu di sore harinya, jadi sebelum di sore hari, jadi bukan pada saat dia menjelang tidur, tidak, jadi sore hari pada saat dia belum makan sore ya, itu ditambah. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa ya, bahwa di dalam pencernaan anak itu ada juga namanya parasit ya, parasit dan cacing-cacing yang juga tidak kalah berpengaruh terhadap pencernaan ya, dan itu juga bersaing dengan kuman baik yang ada di dalam pencernaan anak. Jadi kita juga harus mengurangi itu dulu. Jadi anak kita juga harus diberikan obat cacing ya, untuk membunuh cacing-cacing yang ada di dalam tubuhnya ya, seperti itu. Dan obat cacing ini bisa kita berikan sesuai dengan gejala yang ditimbulkan ya. Nanti saya akan share lagi di IG saya apa ciri-ciri anak yang memiliki gejala cacingan ya, nanti kita ibu-ibu baca ya. Jadi kembali lagi mengenai suplemennya tadi ya, jadi trial dan error ya untuk yang anak tanpa bikom. Kemudian apakah dengan probiotik aja sudah selesai untuk masalah pencernaan? Belum ya. Selanjutnya kita akan bantu juga kalau misalnya dari BAB-nya ternyata dia itu masih banyak tekstur makanan yang masuk, itu juga masih juga kelihatan ya di fesesnya itu. Jadi misalnya habis makan sawi hijau keluar juga sawi hijaunya. Nah, kalau dia makan beras merah, beras merahnya keluar juga. Kalau dia makan top wortel, wortelnya juga keluar. Nah, itu artinya pencernaan anak kita juga masih kurang bagus, karena memang pada anak-anak ini karena sensorinya masih kurang bagus, biasanya mereka makannya cepat sekali, jadi mereka kurang merasakan apa ya, nikmat makannya itu kurang dirasakan, sehingga kadang nggak dikunyah, bahkan karena memang ada yang bermasalah dengan giginya ya. Jadi selain ngunyahnya cepat sekali, terus giginya rusak, akhirnya apa? Enzim pencernaannya tidak tersiapkan dengan baik. Enzim yang di dalam mulut, yang di dalam lambung dan usus ya, itu tidak tersiapkan dengan baik, sehingga akhirnya hasil akhirnya ya nutrisi tidak terserap dengan baik ya, belum terpecah-pecah sehalus mungkin. Nah, inilah yang menyebabkan adanya insiden kejadian error pada anak-anak akibat makanan itu karena ini ya. Selain karena dia itu alergi memang banyak ya, kemudian dia itu memang enzim pencernaannya belum cukup tersiapkan, atau karena memang tidak terbentuk dengan sempurna, yang seperti saya bilang bahwa mereka memiliki kelemahan pembentukan enzim ya. Nah, yang seperti ini anak-anak yang istilahnya dengan BAB-nya ternyata kita lihat belum tercerna dengan baik gitu ya. Nah, itu juga kita harus bantu dengan enzim, akhirnya enzim pencernaan ya. Nah, enzim pencernaan ini juga banyak di makanan-makanan juga ada ya. Seperti yang sudah saya share tentang makanan-makanan yang banyak mengandung enzim pencernaan.
Ini baru saya share di WA grup ya. Kalau di IG kayaknya belum saya sempat bikin ya. Nah ini kalau misalnya anak kita kesulitan makan untuk makanan-makanan yang mengandung banyak enzim ya, mau nggak mau akhirnya ya dibantu juga dengan suplemen ya, dengan enzim. Nah kita untuk enzim pun saya tidak menentukan merek tertentu, itu terserah ibu-ibu. Kalau misalnya ibu-ibu punya produk apa, silahkan dicoba ya. Bagi yang tidak Bicom, mau nggak mau tetap juga prosesnya trial and error ya. Jadi dicoba misalnya dengan dosis terendah, misalnya dengan 1 kapsul setiap sebelum makan, mestinya setengah jam sebelum makan ya. Nah, tapi kadang ada anak yang sudah kita siapkan setengah jam sebelumnya, ternyata habis gitu dia tidak makan, nggak mau makan. Akhirnya apa? Akhirnya diberikannya saat mau makan, seperti itu ya. Nah itu dicoba 1 tablet setiap mau makan besar ya, untuk membantu mencerna, memotong-motong makanan itu di dalam pencernaan kita ya. Nah kalau misalnya bagus, nantinya apa efek yang ditimbulkan? Ya, efek yang ditimbulkan sudah pasti nantinya BAB-nya akan lebih normal, lebih teratur, bisa setiap hari, atau yang tadinya 3 hari menjadi 2 hari sekali ya. Kemudian tekstur fesesnya juga menjadi lebih baik ya, lebih bentuknya menjadi lebih normal gitu, seperti itu. Jangan lupa tetap untuk konsumsi cairan itu didapat dari air minum dan mungkin kuah atau apa jus yang dia makan, dan buah sayur ya, karena sayur dan buah juga mengandung air ya. Itu tetap harus dibantu dengan makanan ya, nggak bisa nggak ada suplemennya ya. Nah, jadi enzimnya dengan suplemen tersebut. Kalau masih kurang berarti ditambahi lagi, bisa 2 tablet setiap sebelum makan ya, seperti itu sampai benar-benar bagus. Ada yang bilang sudah 3 kali atau 2 tablet sekali makan, tapi tetap aja BAB-nya nggak bisa teratur gitu ya. Harus dilihat lagi, kaji ulang lagi apakah memang seratnya udah cukup, bahan utamanya sudah ada nggak untuk dihasilkan, untuk dikeluarkan. Kalau yang bahan baku untuk dikeluarkan nggak ada, walaupun kita ngasih enzim, ngasih probiotik, ya nggak ada juga yang dikeluarin ya. Jadi harus cukup ya, harus cukup. Jangan terlalu banyak memberi anak makanan utama, itu makanan pokoknya. Jadi yang saya lihat itu rata-rata mereka nasinya banyak, terus lauknya dikit, sayurnya nggak ada, kadang dikit banget gitu ya. Nah itu akhirnya apa ya, malah kandidanya yang overgrowth karena karbohidratnya berlebih ya, seratnya kurang. Nah itu dia, nah itu juga jadi masalah. Jadi kembali lagi dicek lagi bahan bakunya memang sudah benar-benar bagus, baru pemberian suplemen itu berefek dengan optimal ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu udah beli mahal-mahal suplemen tapi anaknya ternyata tidak juga membawa pengaruh baik terhadap dia ya. Nah pada anak-anak yang Bicom kita cek itu semua sudah cocok tidak suplemennya. Kalau udah cocok, memang dia butuh tidak ya. Kalau butuh, berapa kali pemberiannya dalam sehari, itu kita cek ya. Mudah sekali kalau untuk yang Bicom. Kemudian juga efek yang ditimbulkan bisa kita cek juga sih, misalnya dia jadi lebih hiperaktif misalnya. Dia masalahnya apa, apakah karena kandida yang overgrowth, apakah karena dia sensitif fenol ya. Nah kan kita tahu untuk enzim pencernaan itu biasanya kan di hasil sebetulnya dibikinnya itu dari
daun-daunnya juga sih Bu ya, herbal-herbal juga. Jadi anak-anak kita itu ada juga sih yang alergi terhadap herbal. Makanya kalau untuk yang bikom biasanya suplemennya kita bikom dulu supaya cocok sama anaknya, baru diberikan seperti itu ya. Nah, permasalahannya sekarang yang bertanya kebanyakan adalah yang nggak bikom. Nah, yang untuk yang nggak bikom gimana? Ya trial error seperti saya bilang tadi ya. Eh, Jangan dipaksakan, dan ibu beli jangan terlalu banyak ya. Di awal tidak boleh banyak-banyak karena kan ibu belum mencoba ya apakah cocok atau enggak ya. eh eh Nantinya begitu pemberian suplemen ini ya, probiotik, enzim itu sudah benar-benar seimbang sesuai dengan kebutuhan anak, hasil akhirnya pasti nantinya BAB-nya bagus ya. Dengan pencernaan dia sudah bagus ya, nantinya error yang ditimbulkan oleh stresor makanan terhadap otak ya, yang itu neurotransmitter otak maksudnya di sini ya, neurotransmitter otak. Nah itu akan semakin berkurang sehingga akan kelihatan bahwa anak kita akan lebih banyak progresnya, akan lebih tenang, kemudian lebih bisa fokus gitu ya, lebih bisa diajak komunikasi gitu, seperti itu ya, seperti itu. Jadi nggak selanjutnya ya tinggal ibu-ibu membantu dia untuk begitu dia sudah mulai tenang, otomatis pembelajaran dalam artian di sini yang penting adalah mengajarkan anak untuk bisa lebih mandiri ya. Jadi kayak untuk toilet training ke belakang sendiri ya, BAB, BAK, makan sendiri, memberi contoh kepada dia bagaimana cara makan yang baik dan benar ya, itu penting sekali ya. Seperti yang sudah saya sering bilang untuk ibu-ibu yang sudah ini ya, sudah sering evaluasi dengan saya, jadi bahwa untuk makan itu pun harus diajarin anak cara mengunyah yang benar ya, seperti apa. Jadi memberikan porsi kepada anak dalam jumlah kecil dulu, tidak langsung dihidangkan dalam jumlah besar. Diajarkan anak untuk mengunyah satu kali kunyahan itu dengan lama ya. Itu pun sesudah anak sudah bisa tenang ya Bu, kalau belum tenang tidak bisa diajarin seperti itu ya. Nah, itu mungkin ini ya yang untuk suplemen. Kemudian jangan lupa kita ada juga yang kita sering berikan ya, yang isinya adalah antioksidan dan asam amino ya. Itu gunanya apa? Gunanya adalah untuk memperbaiki ekspresi gen anak. Jadi sel-sel tubuh anak ya, regenerasi selnya, karena kan anak kita ini lagi dalam proses tumbuh dan kembang ya, berkembang. Jadi itu butuh nutrisi yang baik, jadi kebutuhan mineral, vitamin, asam amino ya, untuk nutrisi otaknya itu butuh dibantu. Kalau misalnya anak kita makan proteinnya, makan buah sayurnya itu terlalu sensitif ya, nggak bisa banyak, masih pilih-pilih makanan, mau nggak mau masih dibutuhkan bantuan dari suplemen. Untuk suplemen yang untuk tambahan ini itu alangkah baiknya memang disesuaikan dengan kebutuhan anak, karena tiap anak nggak sama kebutuhannya. Bagi yang bikom, pada saat bikom itu selalu saya sarankan ibu-ibu sudah dituliskan kebutuhan vitamin mineralnya di minggu itu apa ya. Misalnya minggu ini vitamin C-nya yang butuh banyak ya, yang kurang, vitamin D-nya kurang ya. Berarti apa? Ya udah konsumsi buahnya yang banyak mengandung vitamin C ditambah.
vitamin D kurang, berarti ikannya kurang, tambahin. Kemudian berjemurnya mungkin kurang, ditambahin. Bisa jadi kita cek lagi minggu depannya gimana, apakah sudah terpenuhi itu yang kemarin minggu lalu. Ternyata udah bagus, yang dibutuhkan bukan itu lagi, berarti alhamdulillah. Berarti dengan eh, kita memberikan asupan makanan, berjemur, itu sudah cukup berarti ya. Tapi ada yang ternyata tidak cukup. Nah, itu mau nggak mau kita tambah dengan vitamin ya, vitamin, suplemen. Nah, memang yang terbaik yang bagi yang masih sensitif dengan fenol, karena kan biasanya ya yang untuk antioksidan itu biasanya kan dibikinnya dari buah-buahan yang tinggi antioksidan, biasanya golongan berry-berry gitu ya, kalau yang dari Eropa atau dari Amerika ya. Nah, itu memang kadar fenolnya lumayan tinggi, sehingga kadang pada beberapa anak yang sensitif fenol biasanya dia akan menjadi lebih hiperaktif gitu ya. Nah, walaupun sudah kita bikom dan cocok ya. Nah, itu kembali lagi bisa kita siasati dengan pemberiannya, misalnya tidak harus setiap hari ya, dalam seminggu mungkin bisa cuma 2 atau 3 kali ya, selebihnya dibantu dengan buah-buahan begitu. Atau ibu bisa memberikan suplemen yang lebih individual, misalnya gini, dia butuhnya vitamin C atau zinc gitu ya. Berarti kita kasih suplemennya yang memang kandungannya cuma zinc aja, ada yang seperti itu ya. Cuma kadang kan kalau misalnya kebutuhannya banyak, misalnya ada yang butuhnya zinc, ada selenium, ada iron, ada magnesium, ada kalsium, fosfor gitu. Apa iya kita mau berikan satu-satu gitu? Kan kasihan anak kita kenyang makan suplemen, akhirnya nggak makan yang lain gitu ya. Jadi otomatis akhirnya kita lebih baik mencoba yang memang sudah ada kombinasi di dalamnya ya. Nah, kembali lagi untuk suplemen tidak beli dalam jumlah besar dulu, karena masih butuh adaptasi anak kita ya, banyak hal lah ya yang mempengaruhi kecocokannya. Bukan cuma cocok, tapi kadang lagi tidak butuh, bukannya nggak butuh tapi lagi tidak butuh, karena tidak seperti yang saya bilang, setiap minggu belum tentu sama kebutuhannya ya. Seperti itu ya ibu-ibu mengenai suplemen. Mungkin itu aja dulu ya, udah 33 menit, takut terlalu panjang ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.